Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jafar Yusuf Ramadan, NPM 160322137. Akan mereview jurnal yang berjudul Analisis Risiko Mikrobiologi Udara dalam Ruang di Kantor Kesehatan Pelabuhan Semarang pada masa pandemi COVID-19. Ini adalah jurnal yang saya ambil untuk tema sampling mikrobiologi. Dimulai dari pendahuluan, komponen penting dalam kehidupan salah satunya adalah udara. Seiring dengan tingginya aktivitas manusia, dapat menimbulkan peningkatan konsentrasi zat dalam udara yang ditunjukkan dari kualitas udara dalam ruangan yang tidak memenuhi syarat kesehatan serta menyebabkan keluhan kesehatan. Kualitas udara yang dimaksud meliputi kualitas fisika, kimia, dan mikrobiologi. Untuk slide berikutnya, tentang materi dan metode yang digunakan. Penentuan risiko paparan kuman udara menggunakan MRA dengan 4 tahap pengukuran, yaitu tahap identifikasi bahaya, tahap analisis pajanan, tahap analisis dosis respon, dan tahap karakterisasi risiko. Selanjutnya, rumus perhitungan yang digunakan sebagai berikut. Yang pertama, analisis pajanan merupakan pengukuran besar pajanan melalui estimasi jumlah asupan yang masuk ke dalam tubuh manusia. Yang kedua adalah analisis dosis respon, yaitu analisis dosis respon dihitung dosis paparan masuk melalui proses inhalasi dengan menggunakan model beta Poisson, yaitu seperti di bawah ini. Selanjutnya yang ketiga, karakterisasi risiko merupakan tahap terakhir dalam proses penilaian analisis risiko, di mana pada proses ini karakterisasi risiko akut dengan paparan melalui inhalasi dihitung dengan persamaan berikut ini. Berikutnya masuk ke hasil dan pembahasan. Penelitian yang telah dilakukan pada tahun 2020 menyatakan bahwa faktor yang mempunyai hubungan paling signifikan dengan angka kuman udara yaitu suhu, kelembaban, dan pencahayaan. Poin pertama, pengukuran angka kuman udara bisa dilihat nanti di slide 4. Setelah slide ini saya akan jelaskan. Yang poin kedua, hasil analisis angka kuman udara. Analisis terhadap hasil pengukuran angka kuman udara dalam penelitian ini menggunakan Microbial Risk Assessment atau yang disingkat MRI. Dalam MRI ini terdapat 4 tahapan, yaitu tahap identifikasi bahaya, tahap analisis pajanan, analisis dosis respon, dan karakterisasi risiko. Untuk poin yang pertama adalah identifikasi bahaya. Tahap awal dari MRI adalah melakukan identifikasi bahaya dimanapun. Tahap pertama ini bertujuan untuk analisis risiko kesehatan lingkungan. Untuk mengenali risiko adanya kuman pada udara tentunya akan membahayakan kesehatan, utamanya pada para pekerja yang bekerja dalam waktu tertentu dalam suatu ruangan dengan sistem ventilasi yang kadangkala tidak memadai. Kepadatan kuman udara juga berhubungan secara langsung dengan kelembaban udara dalam ruangan. Untuk poin yang kedua, analisis pajanan. Tahap berikutnya dalam MRI adalah dengan mengukur kemungkinan besar infeksi akibat paparan udara ruangan, kemudian dilanjutkan dengan
langkah terakhir yaitu penentuan tingkat risiko HQ. Nah, nanti bisa dilihat di tabel 5 di slide berikutnya yang akan saya jelaskan. Poin berikutnya yaitu analisis dosis respon. Dosis respon ini menggambarkan peluang seseorang untuk mengalami sakit setelah kontak dengan kuman udara atau mikroba. Poin berikutnya yaitu karakterisasi risiko. Ini adalah langkah terakhir dalam tahapan MRI, yaitu manajemen risiko. Jika ditemukan hasil dari tingkat risiko HQ lebih besar dari 1. Upaya pengendalian terhadap faktor risiko penyebab gangguan kesehatan dapat dilakukan melalui desinfeksi, pemberian antiseptik, pemasangan filter udara, dan penyinaran atau sterilisasi dengan sinar UV. Selanjutnya, saya akan membahas tabel hasil data dari jurnal tersebut. Di tabel yang pertama, berdasarkan tabel yang pertama, dari total 96 responden, hampir sebagian besar adalah perempuan dengan jumlah 49 responden atau 51%. Hal ini dikarenakan sebagian besar petugas di bagian pelayanan adalah perempuan. Selanjutnya di tabel nomor 2 tentang berat badan dan massa kerja responden. Rata-rata berat badan responden sebesar 66,88 kg dengan berat badan terendah 45 kg dan berat badan tertinggi yaitu 97 kg. Masa kerja responden bervariasi dari masa kerja 1 tahun sampai 30 tahun dengan rata-rata masa kerja responden selama 10,5 tahun. Lama kerja ini tentunya berkaitan dengan status kesehatan pegawai di ruangan tersebut. Karena dengan makin lamanya masa kerja responden, maka akan menerima paparan lebih banyak dibanding yang baru bekerja dalam ruangan tersebut. Kondisi suhu dan kelembaban ruangan saat penelitian dapat dilihat dari tabel berikutnya, tabel nomor 3. Tabel nomor 3, suhu dan kelembaban lokasi penelitian. Dari tabel ini, suhu rata-rata dalam penelitian berkisaran antara 26,1 derajat Celcius sampai 32,5 derajat Celcius di dalam ruang pelayanan, dan suhu antara 26,7 derajat Celcius sampai 33,6 derajat Celcius di ruang administrasi. Suhu ruangan ini sedikit di atas batas normal suhu nyaman untuk bekerja, yaitu 18 sampai 28 derajat Celcius. Suhu optimum pertumbuhan optimum untuk bakteri patogen adalah 37 derajat Celcius. Sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Isharyadi pada tahun 2018 yang menyatakan ada hubungan antara suhu udara ruangan dengan angka total kuman udara terhadap gangguan kesehatan. Nah, di tabel 4 angka kuman dan udara bisa dilihat bahwa sebagian besar sampel yang diambil memiliki angka kuman udara melebihi standar American Conference of Governmental Industrial Hygienists, yaitu sebesar 500 CFU per meter kubik, dan Permenkes nomor 1077 tahun 2011 adalah kurang dari 700 CFU per meter kubik. Angka kuman udara dalam ruangan berpengaruh dengan aktivitas yang ada di dalam maupun di dalam ruangan.
Selain suhu dan kelembaban udara yang berpengaruh terhadap angka kuman udara, faktor karakteristik ruangan yang terdiri dari pencahayaan dan jumlah kunjungan. Selanjutnya, untuk tabel 5 yang terakhir, yaitu perhitungan dosis pajanan, dosis respon, dan HQ. Tabel 5 menggambarkan risiko akibat pajanan dan kemungkinan infeksi akibat paparan kuman udara. Dosis harian rata-rata yang masuk ke dalam tubuh melalui inhalasi berkisaran antara 8,42 CFU per kilogram per hari sampai 31,09 CFU per kilogram per hari. Dosis pajanan yang masuk ke dalam tubuh dipengaruhi oleh konsentrasi mikroorganisme dalam udara atau angka kuman udara, tingkat inhalasi, frekuensi paparan, waktu paparan, berat badan, dan waktu rata-rata harian. Dosis pajanan rata-rata yang paling tinggi di Wilker Tegal sebesar 31,09 CFU per kilogram per hari. Sedangkan yang terendah ada di kantor induk sebesar 8,42 CFU per kilogram per hari. Masuk ke kesimpulan, pengukuran angka kuman udara pada 58 sampel udara di KKP Semarang sebagian besar melebihi nilai standar yang telah ditetapkan oleh American Council of Government Industrial Hygienists, yaitu sebesar 500 CFU per meter kubik, dan Permenkes nomor 1077 tahun 2011 adalah kurang dari 700 CFU per meter kubik. Hasil dari analisis MRI dapat disimpulkan bahwa tingkat risiko paparan kuman udara di KKP Semarang tidak aman bagi pegawai, sehingga perlu dilakukan pengendalian dari risiko paparan kuman udara ini terhadap pegawai melalui penerapan alur pelayanan yang sesuai sehingga kesehatan pegawai yang bersinggungan langsung dengan pengguna jasa dapat diminimalisir, serta dapat juga dilakukan pencegahan akibat terpapar kuman udara dengan penggunaan alat pelindung diri atau APD bagi pegawai. Berikut untuk daftar pustakanya. Sekian yang bisa saya sampaikan untuk review jurnal. Mohon maaf bila ada salah kata, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.